Ibu lagi sibuk ya? Halo Fat, akhirnya lu angkat juga telepon dari gua. Lu tau gak sih, pas tadi di kampus gua tuh khawatir banget. Lu kayak kelihatan sedih gitu. Gua nggak apa-apa kok, Ti. Udah deh, kita tuh udah temenan lama. Gua tuh tahu lu kayak gimana. Udah sekarang lu cerita sama gua, gak usah ada yang tutup-tutupin lagi. Gue capek, gue kesel banget sama hidup gue. Padahal gue udah coba nerima semuanya, tapi kenapa malah nggak dihargain? Gue butuh peran orang tua yang ada di dalam hidup gue, Ti. Kayaknya yang lu butuhin tuh sekarang bukan sekedar cuma teman cerita deh. Kayak orang yang lebih profesional, biar bisa menyembuhkan luka-luka lu itu. Maksudnya gimana, Ti? Ini gue ada kenalan nomor psikolog, siapa tahu dia bisa membantu lo dalam menyembuhkan luka-luka itu. Walaupun luka-lukanya belum bisa sembuh semua, setidaknya kayak ada jembatan lah buat menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Oke, Ti. Kirim aja nomornya di WA deh. Atas nama Kak Fatia. Ya. Bagaimana tadi perjalanan menuju ke sininya, Kak? Lumayan lancar. Baik, jika lancar, sebelumnya perkenalkan, saya Eva, psikolog yang akan menemani sesi konseling Kak Fatia pada hari ini. Sebelumnya saya izin membaca data diri Anda terlebih dahulu ya. Di sini namanya Fatia, anak tunggal, tinggal bersama ayah dan ibu tiri, alamatnya Cikampek. Anda datang dengan keluhan kurang merasakan kasih sayang dan peran dari ayah dan ibu. Apakah benar? Oke Kak Fatia, ini enaknya dipanggil apa ya biar kakaknya juga nyaman? Fatia aja, Bu. Oke Kak Fatia, bagaimana kabarnya hari ini? Tidak apa-apa jika Fatia belum siap. Fatia tenangkan diri terlebih dahulu, tidak usah terburu-buru. Aku belum siap untuk cerita, Bu. Ya, tidak apa-apa, tidak perlu dipaksakan. Boleh nggak, Bu, buat hari ini kita sesi konselingnya cukupin sampai sini aja. Soalnya kayaknya saya belum siap buat cerita semuanya. Semuanya masih ngerasa berat buat saya ceritakan. Ya, tentu saja boleh. Tidak apa-apa, dengan Fatia datang ke sini saja itu sudah cukup bagus karena Fatia sadar betul bahwa Fatia butuh untuk datang ke sini. Mungkin kita bisa membuat janji ulang untuk konseling berikutnya ya. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih telah datang kemari. Kalau sudah siap bisa datang ke sini lagi ya. Mari saya antarkan.
bagus Fatia. Iya, saya rasa saya perlu kesini. Apakah kamu sudah siap untuk bercerita? Tenang, setiap cerita yang kamu utarakan akan dijaga kerahasiaannya. Tentu itu dengan kesepakatan kita bersama. Saya merasa saya itu nggak dibutuhkan, Bu. Ayah dan ibu tiri saya tidak berperan seperti semestinya. Saya memang tidak kekurangan dalam hal materi, tapi untuk hal kasih saya tidak pernah mendapatkannya. Saya awalnya memang menolak adanya ibu tiri saya, tapi lama-kelamaan saya mencoba untuk berdamai. Tapi semakin lama yang saya dapatkan hanyalah rasa sakit dan kekecewaan. Perasaan itu tidak salah. Siapapun pasti akan merasakan hal seperti itu. Yang saya butuhkan hanya cuma peran orang tua, tapi apa? Yang saya dapatkan cuma kekecewaan dan rasa sakit. Saya merasa sendiri, gak ada yang mau mendengarkan saya. Pasti lelah ya setiap hari merasakan hal seperti itu. Terkadang kita butuh didengarkan. Perhatian yang kamu dambakan juga memang seharusnya didapatkan. Oh, jadi gini rasanya didengar. Aku nggak pernah merasa didengar seperti ini. Wah, nggak bisa nih. Dia malah nyaman sama gue. Kenapa sih Pat dari tadi bolak-balik mulu ngecek HP? Iya nih, lagi nunggu chat dari siapa sih? Dari doi ya? Cici. Ih bukan, gue lagi nungguin balasan dari psikolog gue. Semalam gue DM beliau yang kemarin konselingin gue, tapi sampai hari ini belum dijawab juga DM-nya. Loh, emang boleh yang ada DM psikolog tapi di luar sesi konseling? Apa emang gak ganggu? Ah masa sih, gue kan cuma pengen deket sama Bu Irfa doang. Lagian gue cuma DM biasa aja kok. Soalnya kalau sama beliau tuh gue ngerasa didengar banget. Oh ya udah, nanti lu tanyain lagi aja pas sesi konseling nanti. Oh iya, bener juga ya. Selamat pagi Fatia, silakan duduk. Ya. Bu Irfa kenapa nggak balas DM dari saya? Jujur, saya ngerasa kesel. Saya kan cuma pengen deket doang sama ibu. Maaf, tapi itu di luar waktu sesi konseling kita Fatia. Tapi kan nggak ada salahnya kalau misalnya kita dekat. Atau mungkin kita juga bisa jadi teman nantinya. Fatia, saya paham perasaan kamu membutuhkan seorang teman yang bisa mendekatkan kamu. Tapi saya dan kamu itu nggak bisa melakukan hal seperti itu karena untuk saya sendiri itu bisa merusak profesionalisme saya dan juga apa yang kamu lakukan itu merusak objektivitas saya dalam konseling ini. Semoga kamu akan paham akan hal itu. Mungkin untuk konseling hari ini kita cukupkan sampai hari ini. Kita lanjutkan lagi di minggu depan. Semoga lebih kondusif untuk kedepannya. Ya, aku pulang. Iya, terus? Ayah udah nggak peduli sama aku. Jangan mulai deh, capek bos kerja. Pulang-pulang udah bikin pusing aja. Jangan ganggu ayah kamu, lagi pusing dia. Tadi kayaknya klien gue ada yang kesel deh sama gue gara-gara gue nggak balik dia. Terus dia juga nolak secara halus permintaan dia buat jadi teman. Karena kan kita nggak mungkin melanggar kode etik yang kita anut. Kalau susah juga sih kalau seperti itu, yang bagaimanapun juga kan kita di sini tuh sebagai psikolog tuh harus menjaga
profesionalisme kita ya, kita juga tidak bisa begitu dekat gitu dengan klien. Nah, makanya itu menurut lo gimana John? Gue takut malah nambah luka hatinya dia. Kalau menurutku sih ya, coba kamu nanti pas ada sesi pertemuan lagi, kamu jelaskan aja gitu pelan-pelan ke klienmu. Jelaskan juga secara jelas kalau semisal kita itu tuh sebagai psikolog tuh punya batasan antara psikolog dengan klien, karena mau bagaimanapun juga kan kita itu terikat oleh aturan dalam hukum, supaya juga tidak mengganggu pekerjaan kita ya di situ. Oke deh, mungkin di sesi konseling selanjutnya gue bakal jelasin soal itu ke dia. Thanks ya Joy. Fatia, selamat pagi. Salam budaya. Saya senang kamu memutuskan untuk menghadiri sesi online ini, dan juga saya senang kamu bisa hadir pada pertemuan kita ini. Bu Irfa, mengenai itu Saya memahami dan menghargai kepercayaan yang kamu berikan kepada saya. Tapi Fatia, sebagai seorang psikolog, saya tetap harus menjaga sikap profesional saya dan juga menjaga batasan hubungan sesuai dengan kode etik yang saya anut. Oleh karena itu, hubungan kita harus tetap dalam profesionalisme agar bisa memberikan manfaat yang optimal kepada orang, dengan tetap berpegang pada batasan dan etik yang berlaku. saya paham sekarang. Terima kasih sudah menjelaskan dengan baik. Saya menghargai batasan tersebut. Saya siap melaksanakan sesi konseling selanjutnya secara profesional kembali. Terima kasih dan mohon kerjasamanya ya. Tadi jangan yang mau videoin tadi. Anjir, udah kotak waktu. Pak, lu gimana sama psikolog itu? Terus gue sadar ternyata kemarin itu apa yang gue lakuin itu salah. Harusnya gue sebagai seorang klien itu menjaga batasan. Terus gue juga baru menyadari kalau ternyata konseling ini membantu gue banget. Gue bisa lebih berdamai dengan keadaan, dan gue juga bisa menerima diri gue adanya. Nah gitu dong, itu baru Fatia yang gue kenal. Lu tuh harus bangkit, lu tuh harus ingat lu tuh punya kita di sini. Lu harus cerita apapun itu kepada kita, Pak. Iya Pak, jangan merasa sendiri lagi. Kita kan ada sama-sama terus. Makasih ya teman-teman. Oke, sama siapa aja deh. Penyembuhan bukan tentang menggantungkan diri pada seseorang, tapi tentang menemukan diriku sendiri.